Kemudian tanggal 25 Juli mereka melakukan podcast lagi dengan mengundang 3 orang ya dari tim 9 dan perwakilan Krame. Ya, ada opini yang menyudutkan Pemkab Karangasem ya, yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi ya. Intinya menyatakan villa tersebut tidak punya izin. Datang lagi podcast yang ketiga ya. Tim 9 datang. Statement mereka menyatakan bahwa pembangunan tersebut banyak pelanggaran. Sempadan tebing, melanggar sempadan pantai, melanggar kawasan suci, dan seterusnya. Kembali menyalahkan pemerintah daerah, memprovokasi masyarakat yang menyatakan Prajuru sudah jelas-jelas salah. Kita dinyatakan sudah salah, padahal belum ada putusan Kerta Desa, putusan pengadilan, atau putusan Majelis Desa Adat yang menyatakan Prajuru salah, tetapi dia sudah menyimpulkan Prajuru kita salah. Nah, di sini ada statement dari Ketua Tim 9, Gede Putra Arnawa pada menit ke-41 yang pada intinya menyatakan akan terjadi pembakaran. Akan terjadi pembakaran ya. Kalau Pemkab tetap posisinya seperti sekarang. Dalam artian Pemkab tidak mempedulikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Nah, sudah ada statement di sana. Ya, saya berharap nanti Polda Bali untuk mengembangkan penyidikan ini dengan memanggil tim 9 ini. Maksud pernyataannya itu seperti apa? Kenapa sudah ada statement di sana bahwasanya akan ada pembakaran di Villa Neno tersebut? Nah, ini perlu dikaji nanti. Nah, provokasi permasalahan yang disebutkan tadi, yang intinya masyarakat Bubuk yang kami tahulah belum pernah punya seberingas atau sebrutal melakukan tindak pidana perusakan ataupun dugaan pembakaran di Villa Nyungawit, faktanya terjadi pada tanggal 30 Agustus. Dan dapat kami jawab, itu untuk mematahkan semua argumen-argumen mereka sudah keluar surat pada tanggal 25 Juli 2023. Nah, surat dari Pemkab Karangasem ini tegas menyatakan bahwasanya tidak ada permasalahan terkait pembangunan villa tersebut. Tidak ada yang dilanggar, perizinannya sudah lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian dikuatkan lagi surat kedua dari Pemkab yang menyatakan hal yang sama. Yang terakhir Pansus ini. Ini Pansus sudah menegaskan tidak ada permasalahan terkait dengan pembangunan di Nyungawit. Nah, artinya apa yang dia gembar-gemborkan tim 9 ini, dugaan-dugaan provokasi yang ditujukan kepada warga Gemasanti ini tidak terbukti. Kenapa saya bilang tidak terbukti? Karena ada 2 surat dari Pemkab Karangasem yang menyatakan pembangunan Villa Neno itu tidak ada melanggar hukum ataupun melanggar Bisama Kesucian Pura, dan perizinannya sudah ada, sudah lengkap. Ya. Kemudian Pansus juga. Artinya antara eksekutif dengan legislatif ini sudah linear menyikapi permasalahan dari pembangunan Villa Neno tersebut. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, tentunya kami berharap Polda Bali nanti mengembangkan penyidikannya mengarah kepada tim 9, akan memanggil tim 9, dan saya yakin Polda Bali sudah berencana untuk memanggil mereka. Nanti kita akan siapkan bukti-bukti pidato, dugaan-dugaan provokasi yang dilakukan, termasuk juga memanggil mantan klien desa adat. Ya, karena dengan berorasi di Pura Dalem, Pura Desa, itu sudah tegas-tegas ada di sana. Di Pura Dalem utamanya menyatakan bahwa villa yang ada di sana itu membuat Ida Betara akan pergi ke Siwaloka. Nah, itu kan membuat masyarakat menjadi marah. Seolah-olah dengan adanya pembangunan villa itu di sana tidak ada lagi taksu. Nah, ini. Jadi kami berharap nanti Polda Bali memanggil mantan klien desa adat yang selama 30 tahun menjabat, kemudian juga memanggil pihak perbekal. Karena perbekal hadir. Di setiap ada gerakan itu dia hadir. Ya, terakhir itu istrinya bahkan hadir tanggal 30, bahkan masuk ke area villa. Istrinya perbekal desa Bubuk. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman media, bahwasanya duduk perkara kasus ini tidak ujung-ujung langsung ada perusakan dan pembakaran villa pada tanggal 30 Agustus. Ada rangkaian cerita, rangkaian peristiwa yang terjadi sehingga ada akumulasinya pada tanggal 30 Agustus. Tentu sebagai masyarakat, kami sebagai prajuru juga, saya selaku Kramo Bubuk sangat menyayangkan peristiwa ini. Karena saya lahir dan besar di Bubuk, belum pernah saya melihat masyarakat kami ini melakukan sebuah tindakan anarkis
yang dilakukan secara bersama-sama. Kita lihat di videonya bagaimana dengan brutal mereka. Tidak pernah tetua-tetua kami di Bubuk mengajarkan hal-hal semacam ini. Ini mungkin karena mereka sudah merasa terprovokasi. Sekarang apakah ada kaitannya antara provokasi-provokasi yang dilakukan oleh tim 9 dan para tokoh-tokoh ini dengan adanya pembakaran ini? Nanti biar polisi yang membuktikan. Nanti penyidik yang akan mengembangkan itu. 3 poin sudah dijelaskan tadi, tidak perlu saya kupas. Itu harus dihormati oleh semua pihak. Sisi lain, legalitas desa, karena ini rancu, ini sering dikembangkan, sepertinya tidak ada persetujuan Krama. Ini harus terang. Sistem adat di Bubuk yang dianut dari tahun 90 sampai 2023, yaitu sistem perwakilan Krama, persis kayak DPR, kayak pemerintah Republik Indonesia menggunakan tangan-tangan rakyat lewat perwakilan. Setiap banjar itu dapat porsi 5 kursi banjar adat, ya, termasuk STT, termasuk tokoh, dan termasuk yang ditunjuk oleh pilihan desa, seperti Pak Harto menunjuk orang di DPR zaman Orde Baru, persis kayak itu. Pilihan rakyat melalui banjar adat ada, tunjukkan pilihan desa ada, untuk menyambung seandainya ada hal-hal negatif dibicarakan di dalam paruman itu yang disebut dengan paruman naya ke desa, yang sekarang oleh Perda disebut dengan Sabe Desa. Saya tidak mempunyai hak bicara lagi kecuali saya menyampaikan ke banjar adat saya tentang sesuatu hal. Karena saya sudah wakil 5 duduk. Itu awik-awik. Mau di mana, bawa di mana awik-awik. Dan dilaksanakan dari tahun 90 sampai tahun 2020 oleh saudara Iwayan Mas Yase. Sistem ini dijalankan sampai sekarang oleh kita, gitu. Terus sekarang ngomong, saya nggak pernah dapat sosialisasi. Nah inilah juga ditambahin oleh prajurit sekarang. Di balik sudah ada Sabe Desa, juga perlu ke banjar-banjar adat. Ini tambahan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Mas Yase. Saya lahir tahun 55, Pak. Jadi saya mengakar sekali dengan adat, dan kebetulan di hukum saya dulu jatuh ke sistem hukum adat. Ada jurusan hukum adat yang sekarang tidak ada, kan gitu. Karena saya ingin memahami hukum adat itu apa, sehingga terkenang saya dengan Cokodera Kedrana almarhum bahwa pertentangan penyuratan ahli kawin, di mana dia khawatirkan akan menimbulkan persoalan, ternyata benar. Dengan disuratkan awik-awik muncul gejolak. Karena hukum adat, hukum tidak tertulis, tetapi sekarang ditulis. Nah ini pertentangan almarhum dulu. Saya ke belakang sedikit. Jadi di Bubuk itu begitu. Sekarang ujuk-ujuk kelompok tertentu ini bilang nggak dapat sosialisasi. Kalau ini diterapkan, mungkin Bubuk tidak akan terjadi keputusan apa-apa. Karena Bubuk ada di seluruh Indonesia. Ya, katanya semua harus mendapat persetujuan Kramani, semua harus ada persetujuan. Kapan terjadi? Pertanyaan saya sama Gema Santi. Satu pun tidak boleh tertinggal katanya. Loh, kapan? Dan pernahkah ini dilakukan oleh mantan pilihan desa lama? Ini pertanyaan saya, Pak. Itu jadi legalitas internal itu sudah terjadi secara baik dan benar, sehingga melangkahlah dengan melakukan transaksional dalam bentuk sewa menyewa dengan Ceko.
Pertanyaannya, kalau memang itu salah, kenapa setelah bangunan gede berdiri tahunan baru di demo? Kenapa waktu sewa menyewa mulai diumumkan dari 5 juta terjadi 10 juta, waktu itu demo? Tolak itu. Inilah indikasinya. Kalau memang ada indikasi provokator, iya, saya benerin. Coba Pak, nanti saya kasih rekaman video yang ingin menggagalkan Aci. Diserang, ini juga orang yang bagian yang kena serang. Jangankan pembangunan fisik Pak ingin diganggu. Ritual aja diganggu oleh mereka. Adik keponakan saya terjepit waktu itu teriak. Hampir-hampir terjadi pembunuhan kalau bawa waktu itu. Sengaja begitu. Itu si Sunan Liwat diserang oleh kelompok orang yang datang dari rumah Mas Yasir. Saya bicara fakta. Ini ada rekaman, saya juga pegang rekaman itu. Artinya rentetan peristiwa yang mengarah kepada ingin mengacaukan sesuatu, sehingga dari kekacauan ini akan mendapatkan kekuatan, terutama dalam hal ini kekuasaan mereka, gitu Pak. Jadi legalitas semuanya berjalan dengan baik. Kalau adik saya, kalau pendeta adat sekarang, bukan karena itu adik saya. Tim kecil membahas tentang sewa menyewa dengan PT Niano. Setuju 5 juta. Saya bilang luar biasa di situasi COVID. Rapat kecil di jalur 11, ya. Habis itu Bapak Desa setuju 5 juta. Pak Rumanayaka sebagai perwakilan Kramo hadir, setuju. Nanti saya berikan Bapak awil-awil. Inilah yang sangat membingungkan hati saya, gitu. Bagi mereka yang membawa-bawa nama Kramo, mereka anggaplah 400. Memangnya Kramo Desa di Bubuk ini 400? Ribuan Pak. Yang di luar Bubuk juga diakui. Makanya ada IWB Denpasar, Satmakek, Kramo Bubuk, Purantara, gitu diawi. Diadopsi, dia mengirim perwakilan di Sabah Desa, Denpasar 5. Inilah wakil Kramo Desa Purantara, IWB. Kalau mau kejar ide persetujuan, pidang kelemahan, sehingga dibentuklah sistem perwakilan masing-masing. Banjar IWB dan Pasar dapat 5, Pancasari 5, Kelungkung 5, Badung 5. Jakarta belum karena jauh, Surabaya belum. Nah, kan? Jadi legalitas internal desa sudah manut awik-awik desa adat Bubuk. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Gitu. Lebih transparan. Adik saya kalau mau gila-gilaan dia diputuskan 5 juta, dapat kontrak 10 juta, 5 juta ambil, mundur aja di Kepala Desa. Kan persetujuan prajurit setuju 5 juta. Di dalam negosiasi terjadi sewa menyewa 10 juta per hari. Sederhana kita pikirkan, berpikir sederhana aja. Ambil 5 juta, ntar mundur. Jadi dapat 20 miliar. Itu sudah dibenarkan oleh hukum karena prajurit memutuskan 5 juta. Mundur, pergi dah ke Denpasar, diam di Denpasar. Ngapain duit kayak sekarang? 250 juta per bulan kalau deposito. Jadi kalau dianggap ada hal-hal yang negatif dari saya, orang yang dibenarkan oleh hukum aja nggak dimakan sama dia. Apalagi makan yang nggak benar-benar. Maaf, ini bukan karena saudara. Begitu pengorbanan adik saya juga muncul begini, dan saya juga mendorong teman-teman penasihat hukum dari PT pelapor
agar mengawal terus, Pak. Kita siap memberikan masukan rentetan peristiwa, karena adik saya advokat, saya juga advokat. Gitu. Jadi rentetan peristiwa yang akan menjawab peristiwa pokok persoalan. Ini rentetannya ada. Mundar-mandir bilang tidak sah, hilang. Laporannya berubah-ubah. Gerakannya berubah-ubah. Tidak 100 poin, Pak. Lahir Nyuhawit sebagai pertimbangan bahwa rentetan peristiwa ini berlatar belakang kepentingan. Ya. Jadi sapunike, jadi kalau Bapak ingin tiang nggak bawa awik-awik, jadi kalau kerama harus mendapat persetujuan, saya kira itu sesuatu yang sangat wah. Karena di awik-awik sudah dicantumkan bahwa desa adat Bubuk menganut sistem perwakilan. Begitu yang bisa itu dalam paus yang tersebar di dalam awik-awik desa adat yang dibuat tahun 90, awalnya 88 atas perintah Perda 6 tahun 86. Semua desa adat harus menyuratkan awik-awik. Tahun 88 persiapan mulai seluruh desa di Bali. Gitu. Jadi 988 meninggal almarhum bapaknya Mas Yasir. Dilanjutkanlah tahun 90 muncullah awik-awik yang sekarang. Itu historisnya. Jadi acuan awik-awik itu tidak Perda yang sekarang, itu Perda 06 tahun 86 saat di Bagus Mantra jadi gubernur, kalau nggak salah. Demikian Pak, kurang lebihnya nanti bisa didiskusikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bukan itu, maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Ngurah sudah memberikan pemaparan. Sebelum saya lanjut ke tim hukum pelapor, izin saya menambahkan sedikit. Tadi sudah disampaikan bahwasannya sosialisasi terkait dengan sewa menyewa tanah yang dipakai untuk villa ini sudah dilakukan 12 banjar adat. Jadi semua ada absensinya, semua ada. Kalau dibilang itu kan tidak semua orang hadir. Loh, siapa suruh nggak hadir waktu saat sosialisasi, kan begitu. Pada saat sosialisasi, karena kebetulan saya mengikuti beberapa kali sosialisasi tersebut, tidak ada satupun yang menolak. Ya. Jadi ini clear saya tegaskan. Jadi kita merubah sistem yang di luar kebiasaan ini. Karena kebiasaan yang sesuai dengan awik yang dilakukan oleh zamannya Mas Yasir, itu sewa menyewa itu diselesaikan di prajuru aja. Sedangkan saya waktu itu menyampaikan kepada prajuru, jangan, ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bila masyarakat tidak setuju, kita tidak usah menyewakan ini. Dan itu sudah dilakukan. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau ada tim 9 atau Gema Santi bilang, itu kan tidak semua setuju. Loh, kenapa? Sekarang pertanyaan saya, apakah Gema Santi yang tim 9 ini pernah hadir nggak saat sosialisasi? Dan saya pastikan itu mereka tidak pernah hadir. Ya, tidak pernah mereka hadir. Jadi sekarang mereka keluar-keluar protes, tidak ada sosialisasi. Bagaimana sosialisasi orang kalian yang tidak pernah hadir? Kan begitu. Undangan sudah ada itu. Nah itu tambahan dari saya. Sekarang saya mohon tim kuasa hukum daripada pelapor untuk menjelaskan terkait dengan kasus yang sedang berjalan di Polda Bali. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Jeroong sarang Pak Dirgedi Ngurah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Putu Sumagita di sini. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Pak Adi Jeroong. Kita ada berlima, tapi hari ini kita datang berempat untuk ikut juga menyampaikan di sini perkembangan terkait dengan laporan kami di Polda Bali. Mungkin nanti setelah saya memaparkan ada tanya jawab, silahkan. Hanya saja dalam hal ini kami akan menyampaikan secara konteks perkembangan, dan kami ingin menepis juga isu di media yang disampaikan oleh netizen bahwa proyek dari klien kami ini tidak ada izin. Oke, yang pertama rekan-rekan yang perlu diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus itu setelah kejadian malamnya kami
mendampingi klien kami yaitu PT Starindo Bali Mandiri dalam hal ini selaku kontraktor dari Villa Niano yang ada di Desa Bubuk. Pada 1 September itu 2023 kami sudah menerima namanya surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Jadi beberapa waktu belakangan kami mendampingi klien kami dan saksi-saksi kami untuk diperiksa secara intensif oleh polisi di penyidik Polda Bali. Kami sangat berterima kasih tentunya kepada pihak kepolisian. Jadi atas tindakan anarkisme yang dilakukan oleh sekelompok warga yang merugikan klien kami, membakar dan merusak bangunan dan bahan-bahan bangunan, tentunya sangat menciderai pariwisata investasi di Bali. Selanjutnya dari laporan kami itu ada 3 pasal yang kami pasangkan di sini. Pasal yang pertama itu terkait dengan pasal 170 KUH pidana junto pasal 406 KUHP terkait dengan pidana pengerusakan barang milik orang lain secara bersama-sama atau sendiri. Jadi kami pasangkan pasal itu. Yang kedua itu ada pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Dari mungkin berita dan video-video yang telah beredar di media sosial terkait dengan kelompok-kelompok ini yang memaksa masuk di wilayah dari proyek klien kami itu sudah memasuki tanpa izin yang pasti. Jadi pekerja-pekerja klien kami ini dipaksa keluar, dicari semua dalam wilayah tersebut untuk dipaksa keluar, berhenti bekerja. Selanjutnya dari perkembangan penyelidikan ternyata pihak kepolisian bersama kami juga berdiskusi. Ada satu unsur pasal yang dimasukkan yaitu pasal 178 terkait dengan tindak pidana pembakaran. 187 KUHP terkait dengan tindak pidana pembakaran. Jadi itu pasal yang baru dicantumkan dalam prosesnya nanti. Yang selanjutnya sepengetahuan kita juga bersama dari Pak Adi juga sempat sampaikan, dari kami tim kuasa hukum menginfokan saat ini sementara 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada salah satu yang seorang anak ya, masih umur 17 tahun ya, seorang siswa. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi kami tidak akan menyinggung itu. Kami fokus ke laporan kami sebagai tindak pidana ini, pengerusakan ini. Selanjutnya perlu diketahui juga kerugian sampai saat ini kami telah mengaudit internal kerugian dari pembakaran dan pengerusakan yang dialami oleh klien kami PT Starindo Bali Mandiri. Itu sejumlah 914.520.928 rupiah. Jadi kami rekap di sini. Mungkin nanti kawan-kawan kalau saya jelaskan satu persatu ini banyak, mungkin nanti bisa dilihat kerugian ini. Ini real kerugian yang dialami oleh klien kami. Jadi sejumlah 914 juta sekian. Itu pengembangan terakhir juga kemarin kami mendampingi klien bahwa dari pihak kepolisian Polda Bali turun lagi ke lapangan untuk menyita beberapa barang bukti seperti CCTV dan video-video dari HP yang merekam. Dari informasi terakhir akan diperiksa kembali. Sementara ini kan masih satu saksi para terduga yang melakukan kekerasan. Semoga harapan kami sih orang-orang yang ada di video tersebut segera bisa dimintai keterangan saksi dan menemukan siapa sebenarnya nih otak dari kejadian ini. Yang terakhir terkait dengan kami ingin mengklarifikasi sebenarnya isu yang beredar di sosial media dari netizen bahwa
dengan adanya proyek ini katanya tidak ada izin. Dalam proses penanganan kasus kami sudah melampirkan lengkap izin. Jadi teman-teman, karena saat ini kami tidak membawa bundel berkas izin sebanyak itu, apabila teman-teman di sini ingin mengetahui, mengklarifikasi, bisa menghubungi kami sebagai tim kuasa hukum, atau juga mungkin nanti bisa klarifikasi ke pihak kepolisian. Kami membawa banyak, dari izin yang pertama itu kontrak proyek bersama dengan pihak PT D3 Neno, Villa Neno ini. Yang selanjutnya itu aja izin pembangunan villa. Izin pembangunan villa ini dari kementerian sampai dengan lengkap ke kabupaten. Kami lengkap izin. Apalagi sudah dijelaskan tadi dengan Pak Adi Jroong, dengan adanya konflik itu sudah dijelaskan proyek ini memang aman sesuai dengan izinnya lengkap. Itu terkait dengan izin. Jadi kami simpulkan di tim kuasa hukum, isu-isu yang beredar di masyarakat proyek klien kami tidak ada izin, itu adalah isu yang tidak benar. Kami bisa buktikan dan kami telah memberikan semua izin tersebut ke pihak kepolisian. Kalau dikatakan bahwa klien kami tidak memiliki izin, tolong ada upaya hukum, silahkan. Kami menerima, kami menghargai proses hukum. Jangan sampai ada hal-hal di luar hukum yang disampaikan oleh masyarakat tertentu terkait dengan izin dari proyek klien kami. Jadi itu sedikit dari informasi dari kami selaku kuasa hukum. Terima kasih apabila ada salah penyampaian dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Saya tutup dengan para besanti. Om Santi Santi Santi.